Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Andi M. Arif Rahman Jihad, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekang, Unit Kerja UPT SMP Negeri Satap 8 Nrekang. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. 1.1 A8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Modul 1.1. Mari belajar sama-sama. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan memaparkan pertanyaan pemantik dari kesimpulan dan refleksi ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini mari kita saksikan aksi nyata berikut ini. Kita mulai dari pertanyaan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini saya dulunya percaya bahwa guru mendominasi pembelajaran. Guru kurang memahami anak. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa kurang. Suasana kelas yang tertib, tenang dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus guru. Guru sebagai pusat pembelajaran. Dulu, sebelum belajar pemikiran Ki Hadjar Dewantara, saya masih sering menerapkan guru sebagai pusat pengetahuan. Dalam pendekatan ini, guru adalah satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan, dan siswa adalah penerima pasif. Guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan cara ceramah, tanya jawab, atau pemberian tugas. Seiring berjalannya pembelajaran modul 1.1, saya sadar bahwasanya guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ada begitu banyak sumber belajar yang bisa dilakukan oleh murid dalam proses belajarnya. Pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada murid. Muridlah yang aktif dalam pembelajaran. Menghargai setiap karakter anak terutama mengenai jenis gaya belajarnya, apakah kinestetik, visual atau auditori. Berikutnya, setelah mempelajari modul 1.1 ini perilaku saya mulai berubah. Saya mulai melakukan, mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi siswa bisa meningkat. Memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat dan kreativitasnya masing-masing. Lebih cermat dalam melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Maka saya memulai dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. Seperti kearifan lokal di sini menjunjung nilai gotong royong sangat kental. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kami menerapkan P5 untuk kelas 7. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran yang sangat memperhatikan lingkungan murida berada dan perkembangan zaman yang dilalui murid. Sampailah kita di tahap kesimpulan. Ada 3 secara garis besar bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat anak akan membantu anak untuk
mengembangkan potensinya secara maksimal, merasa lebih senang dan termotivasi untuk belajar, menjadi lebih kreatif dan inovatif, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademisi saja namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik akan membuat kita menjadi pribadi yang jujur, adil, sopan, santun, bertanggung jawab, suka menolong, berjiwa sosial. Ketiga, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Dalam pendidikan menghamba pada anak, guru berperan sebagai fasilitator yang bertugas untuk membantu anak dalam mengembangkan potensinya. Guru tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak, melainkan harus mendengarkan dan memahami kebutuhan anak. Pendidikan menghamba pada anak memiliki banyak manfaat, antara lain membantu anak untuk berkembang secara optimal, meningkatkan rasa percaya diri anak, mengembangkan sikap mandiri dan bertanggung jawab pada anak, membangun karakter anak yang baik. Demikian hasil refleksi dan kesimpulan kami tentang modul 1.1. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Andi M. Arif Rahman Jihad undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.